cepat aja, ingin cepat selesai. Tidak ada itu. Itu tandanya kita belum cinta. Coba kalau harus sholatnya supaya bagaimana kita dapat cepat selesai. Kalau bisa 1 menit, malah ada yang 7 menit 23 rakaat gitu kan. Itu sholat yang kayak apa itu? Ya, sudah pasti orang itu tidak mencintai Allah. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau akan mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka. La yasaluna sa'il hafad, diantaranya adalah mereka tidak pernah meminta secara mendesak, nggak pernah minta-minta. Jadi orang fukara itu tidak ngemis. Kalau mengemis orang miskin. Kalau dia orang fukara, dia tidak minta-minta. Kalau dia minta-minta, bukan fukara namanya. Karena fukara itu salah satu sifatnya, tandanya itu yang dikatakan Allah surah ayat 23 ini adalah orang yang mereka selalu menjaga diri, iffah. Tidak mau merendahkan harga dirinya. Jadi dia itu memang tidak punya, dia itu diberi tanggung jawab khusus pada Allah SWT, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan usaha pengumit. Inilah sebetulnya yang fukara, salah satu yang dimaksud dalam surah Taubah ayat 60, orang yang berhak menerima zakat. Mereka punya tanggung jawab khusus, misalnya mubalik, misalnya orang yang kerja di Muhammadiyah misalnya. Dia itu aktif Muhammadiyah, tidak pernah punya pikiran lain, dia tidak mau juga. Dia seperti orang kaya, gayanya pakai dasi semacam, tapi dia itu tidak mau meminta-minta. Itulah yang dikatakan fukara, yang dia itu punya hak lil fukara. Ya, mereka punya hak untuk mendapatkan bahagian daripada infak. Itu yang dikatakan tadi di atas, intubdu sedekah fanimahiyah. Jika kamu menyatakan sedekah itu mengiklankan, artinya maksudnya sedekahnya itu diberitahukan, diumumkan. Kalau perlu dituliskan di papan bor itu bagus, tidak apa-apa, kata Allah Taala. Fa'inamiyah itu bagus. Wa in tufuha, jika kamu mensembunyikannya atau memberikannya dengan secara tersembunyi, tidak secara terbuka. Waktu tuhal fukara, dan kamu memberikannya kepada fukara, ya, fawah khairakum, itu yang baik untuk kamu. Jadi ini ada etikanya. Jadi kalau misalnya kita memberikan infak itu, ya, secara terang-terang boleh. Karena Allah SWT juga mengatakan yang orang yang memberikan infak sirran walaniyah. Jadi bisa memberikan infak itu dengan cara sembunyi-sembunyi, bisa dengan cara rahasia-rahasia. Nah, untuk kepentingan bersifat pembangunan, untuk kepentingan masyarakat, maka itu mungkin barangkali pilihannya secara terbuka lebih baik, tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau itu diberikan kepada perorangan yang sifatnya privasi, menyangkut harga diri, itu bagus dengan cara sirran, dengan cara rahasia, sehingga dia menyangkut marwah, ya kan, menyangkut marwah. Oleh karena itu, memang di sini dikatakan ketika Allah SWT menjelaskan itu di dalam surah Al-Baqarah ini ayat 271, Allah menjelaskan bahwa ketika sedekah itu diberikan kepada fukara, maka dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada cara terbuka. Maka itu lebih dikatakan fahuwa khairul lakum, itu yang lebih baik untuk kamu. Nyata-nyata tidak apa-apa juga, terbuka tidak apa-apa. Itu fani'imah, itu baik, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau itu menyangkut dengan privasi, yang menyangkut dengan orang, nah ini menyangkut dengan harga diri, maka dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Nah itu. Maka salah satu yang dikatakan fukara itu, yang dikatakan Allah pada ayat berikutnya itu apa? Lil fukara, yaitu fukara itu alladzina usyru bismillah. Siapa yang dikatakan fukara itu? Orang yang diberi tanggung jawab khusus oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan fukara, bukan orang fakir miskin yang, kalau fakir kan sekarang ini begini Pak, ini di masyarakat kadang-kadang kata fakir miskin itu dijadikan kata majmuk itu, fakir miskin, padahal fakir satu, miskin satu. Karena miskin dengan fakir beda. Orang miskin bisa minta-minta, tapi fakir gak mau
Minta. Kalau yang minta-minta itu bukan fakir miskin, bukan fakir itu miskin. Termasuk miskin perasaan juga ya. Miskin juga itu. Sampai miskin data, ya kalau udah bisa mau minta itu kan berarti ada sedikit ya. Tapi kalau orang fakir enggak mau. Ya kita lihatlah misalnya aktivis-aktivis dai, dakwah ini ya. Ustadz itu kan kadang kan lihat dia kan gayanya luar biasa. Pakai mobil juga kadang-kadang kan, pakai motor segala macam, tapi kan kalau sakunya enggak, kantongnya ada isinya gitu. Karena enggak punya gaji, karena dia khusus ya berdakwah. Dia diberi tugas ya, kadang-kadang aktivis kerjanya di kantor Muhammadiyah. Dia tidak punya kerjaan apa-apa, dia sibuk tiap hari. Nah inilah yang pentingnya bagaimana kemudian ya lembaga-lembaga filantropi seperti di Muhammadiyah itu ada lembaga ambil zakat segala macam. Ini yang penting nih, diperiksa ini di kantor ini, siapa ini aktifnya, kerjanya apa nih, pencariannya apa nih, ya kan? Dari mana nih dia mendapat apa nih? Termasuklah fuqara itu misalnya pegawai-pegawai ini, karyawan itu termasuk juga fuqara. Mereka tidak kerja yang lain lagi, mereka khusus di kantornya aja. Ini yang boleh juga dipergunakan daripada asnaf fuqara itu, karena mengurusin dakwah itu termasuk fi sabilillah gitu. Nah, ini kita sedikit bicara fuqara ini, karena kadang-kadang fuqara itu dimaknai secara tidak sesuai dengan Quran, karena Quran harus, ketika kita memahami Al-Quran dengan Quran ya, Al-Quran itu kan mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu adalah sesuai yang tafsir yang ma'thur, tafsir yang lebih apa itu. Apa makna fuqara? Lihat dalam Quran penggunaan kata fuqara. Nah, kemudian kita lihat misalnya seperti di surah apa? Di surah Fatir tadi. Surah Fatir itu dikatakan ya apa itu mereka dikatakan di situ tuh ya ayyuhan nas, hai manusia, antumul fuqara ila Allah. Kamu itu orang yang butuh kepada Allah. Fuqara sana butuh kepada Allah. Kenapa? Allah itu wahwal ghaniyun hamid. Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka saya pernah menjelaskan begini, salah satu syarat ya, atau cara atau langkah bagaimana kita menuju salat yang khusyuk itu adalah kita ini harus betul-betul merasa diri fuqara. Ya. Salah satu syarat upaya atau katakanlah faktor yang dapat melahirkan kekhusyukan dalam salat itu adalah ketika kita betul-betul merasa kita ini butuh kepada Allah. Kenapa kita butuh kepada Allah? Karena kita merasa perlu dengan Allah. Kita merasa terbatas, merasa lemah, merasa miskin. Karena kita merasa kurang, merasa lemah, merasa terbatas, maka kita butuh Allah untuk apa? Kita butuh Allah untuk minta pertolongan. Kita butuh Allah untuk mendapatkan hidayah. Maka kita ingin bertemu dengan Allah. Coba bayangkan kalau kita misalnya ini dibayangkan ya, coba bayangkan dulu ya. Coba kita bayangkan tuh kalau kita misalnya kita butuh seseorang, kita akan berusaha untuk menemuinya, menghadap kepada orang itu pada waktu yang tepat dengan cara bagaimanapun kita berusaha untuk menemuinya karena kita butuh. Nah sekarang kenapa orang misalnya sholat itu ya perlu tidak perlu misalnya? Karena belum merasa butuh. Orang yang butuh kepada Allah, dia merasa ingin mendapat Allah SWT, ingin mendapat hidayah Allah SWT, maka dia berusaha untuk bertemu dengan Allah pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan cara yang sempurna. Jadi karena itu ya, ini selain daripada misalnya menyempurnakan rukun syarat sholat itu ya sesuai dengan sunnah, maka secara substantif salah satu di antara cara untuk mendapatkan sesuatu adalah bagaimana kita betul-betul merasakan, menyadari bahwa kita ini sebagai manusia yang terbatas, makhluk yang serba kurang, yang lemah, yang miskin, yang segala macam, dan sangat mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan oleh karena itu kesombongan tidak bisa mendatangkan kesulitan. Orang yang sombong, yang arogan, yang merasa kaya, merasa hebat, merasa pintar, tidak bisa dapat khusyuk. Kenapa? Karena dia tidak merasa perlu. Buat apa dia bertemu Allah dia kaya? Buat apa dia minta pada Allah dia pintar? Nah ini yang penting kita apa? Makanya dalam sholat itu kan kita minta ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Baru ihdinas shiratal mustaqim. Kenapa?
Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama itu. Nah, ketika kita butuh pertolongan Allah, kita ingin bertemu dengan Allah. Nah, ketika kita bertemu, syarat yang keduanya apa? Yang keduanya kita betul-betul menyadari bahwa kita berhadapan dengan Khalik yang Maha Agung, bukan orang biasa. Kalau presiden itu kecil, tapi kalau Allah itu suatu yang sangat besar. Ya. Coba bayangkan kita misalnya, kita kalau bertemu dengan orang yang berpangkat, berjabatan, orang kita segani dengan sikap sempurna, dengan pakaian sempurna. Tapi ketika bertemu dengan Allah SWT yang Maha Agung, bagaimana? Makanya Allah SWT katakan, khuzu zinatakum min kulli masjid. Kalau mau sholat pakai pakaian yang bagus, yang baik. Jangan malah sholat kalau mau ke kantor pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Tapi kalau mau sholat pakainya cuma kaos kutang aja ya. Pakai kainnya cuma di apa aja sini. Kain sarungnya diputar sini, kadang-kadang karena rukun sujud akhirnya lepas ya. Nah, bisa lepas kain itu. Apa itu? Artinya maksud saya ini, kita ini al-fuqara Allah. Kita ini fuqara ilallah. Kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang sangat merindukan dan sangat ingin ya untuk bertemu dengan Allah SWT. Dan yang ketiga ya, untuk mendapat khusyukan itu kita betul-betul menyadari bahwa yang kita temui itu adalah orang yang sangat kita cinta dan yang boleh kita cinta berlebihan. Kita cinta kepada orang tua boleh, pada istri boleh, pada anak boleh, tapi walladzina amanu asyaddu hubbillah. Sedangkan orang beriman itu cintanya yang berlebih itu hanya kepada Allah. Coba bayangkan kalau kita ngomong dengan orang yang kita cintai, kekasih kita, mungkin kita ingin berlama-lama kan gitu. Bagaimana kalau misalnya kita ngomong dengan orang yang kita cintai tapi ingin cepat aja, ingin cepat selesai? Tidak ada itu. Itu tandanya kita belum cinta. Coba kalau harus sholatnya supaya bagaimana kita dapat cepat selesai. Kalau bisa 1 menit, malah ada yang 7 menit 23 rakaat gitu kan. Itu sholat yang kayak apa itu? Ya, sudah pasti orang itu tidak mencintai Allah. Karena orang yang berbicara dengan orang yang dicintainya pasti ingin lama-lama, kalau bisa jangan pisah-pisah, bicara terus saja. Kadang-kadang udah ada dibicara lagi masih bicara juga. Kenapa? Karena kepengen asyiknya bertemu dengan orang yang dicintai. Nah itu. Hah? Oh itu. itu yang ya. Jadi itulah. Jadi artinya untuk khusyuk itu, pertama kita merasa butuh kepada Allah, yang kedua kita yakin dan berhadapan dengan Allah yang Maha Agung, dan yang ketiga kita betul-betul mencintai Allah. Kalau 3 hal ini belum kita temu, belum kita sadari, belum kita miliki, kita akan susah untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu. Susah itu. Jadi tidak ada teorinya sholat khusyuk. Kalau ada teorinya, kita boleh latihan 3 juta bayar nggak apa-apa ya. Jadi ada itu pelatihan sholat khusyuk bayar 3 juta. Itu barangkali itu malah tambah tak khusyuk lagi. Tak khusyuknya karena mikirin bagaimana bayar uang 3 juta itu. Apalagi kalau uang 3 juta itu ngutang dulu kan. Nanti pikir lagi bagaimana bayar utang untuk bayar kursus sholat khusyuk gitu. Sholat khusyuk itu ya, selain dari aturan-aturan yang ada itu, ya yang syaratnya apa, rukunnya apa. Nah, yang 3 itu penting. Pertama, kita betul-betul merasa butuh kepada Allah, dan yang kedua kita menyadari betul bahwa ketika kita sholat itu kita berhadapan dengan Allah yang Maha Agung, dan yang ketiga kita betul-betul melebihkan cinta kita kepada Allah SWT daripada yang lain. Bagaimana kita mendapatkan cinta yang lebih kepada Allah SWT? Nah, tentu kita harus memahami dan meyakini bagaimana kehebatan Allah, bagaimana kelebihan Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Ya, coba bayangkan sekalian, kita ini kalau misalnya nih soal hidup ini aja lah, ya kehidupan yang diberikan Allah kita ini itu aja yang kita hitung itu ndak tanggung-tanggung nilainya itu. Misalnya apa? Misalnya saya pernah baca situs itu Pak ya, situs yang menyatakan bahwa apa itu biaya hidup satu hari itu rupanya mahal itu. Kita ini dalam kehidupan itu butuh 2.880 liter oksigen. Jadi satu hari 2.880 liter oksigen tambah 11.360 liter nitrogen. Nah, kalau itu dirupiahkan
Wah itu luar biasa itu. Kalau misalnya 1 liter oksigen itu aja 25.000, ya, 1 liter nitrogen itu 10.000, Bama gitu. Coba bayangkan tuh, 25.000 kali 2.850 berapa tuh? Kira 50 juta ya. Ini kali 10 kali 11.350 100 juta. Sekitar 100 juta, 150 juta satu hari kita bayar. 1 bulan berarti 4,5 miliar. 4,5 miliar. 1 tahun berarti 50 miliar. Kalau kita hidup sudah 50 tahun, ini udah berapa ini coba? Sudah berapa ini nilai kehidupan? Oksigen dan nitrogen itu baru bahan bakunya, belum hidungnya, belum jantungnya. Kalau jantung itu sakit misalnya, harus dioperasi, itu berapa puluh juta, berapa ratus juta. Ya itu coba kita apa? Kita kadang-kadang kan tidak pernah menghitung, tidak pernah kita menghitung berapa besarnya ya kasih sayang Allah kepada kita. Kita yang hidup aja udah selesai. Mang ini kita sudah tersiapkan begini. Menurut hukum ekonomi itu begini. Sesuatu yang tersedia tidak terbatas itu dia tidak menjadi benda ekonomi. Dia menjadi benda ekonomi ketika dia sudah menjadi benda terbatas. Air ketika dia banyak dia tidak ada nilainya. Tapi kalau dia sedikit, apalagi sudah dimasukkan ke sini, maka akan dia punya nilai. Nah, tapi karena ini nitrogen dan oksigen itu tersedia dalam jumlah yang banyak, kita merasa tidak berharga, padahal harganya luar biasa. Coba kita sudah susah bernafas, dibeli oksigen dulu, pakai tabung itu. Nah, ini kita baru tahu barang itu berharga ketika sudah susah mendapatkannya. Ketika sudah sulit bernafas, baru buru-buru cari oksigen gitu kan. Kalau terlambat ya langsung mati. Coba kalau kita itu bayar. Kalau itu dibayar dan dikontrak misalnya satu bulan kontraknya, kalau habis lalu uang kontrak perpanjangannya nggak ada, ujungnya mati. Kan gitu. Kalau saya misalnya ya masih bisa mikir-mikir lah, cari uang kontrakan dulu, paling-paling nanti kalau habis bulannya nggak ada duit, mungkin janji dulu seminggu masih bisa kan. Tapi kalau kita soal urusan hidup, soal urusan oksigen dan nitrogen, lalu kita harus bayar, dan ketika kita butuh dan kita tidak mampu bayar, coba bayangkan itu. Ini besarnya. Maka Allah SWT mengatakan, wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Tidak terhitung itu. Luar biasa. Nah, ini sewa hidung saja dengan coba misalnya, ya misalnya sewa jantung misalnya kan. Kadang-kadang kita kan tidak pernah mikir, Pak. Kenapa kita dibuang hidung kita 2 kan? Kenapa tidak 1 aja? Kenapa 2? Itu tidak pernah kita pikirkan. Padahal Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak melihat? Kenapa? Karena buat lubang hidung ini kalau 1. Kalau kita influenza Pak, itu tersumbat 100% itu. Tapi kalau lubang hidung 2, 1 tersumbat, 1 masih ada apanya? Ada lubang serapnya gitu. Jadi artinya apa? Ini artinya perlu kita mengkaji ya. Mengkaji ya kebaikan-kebaikan Allah, kasih sayang Allah pada kita, sehingga dengan kita merasakan dan menyadari betapa besar kasih sayang kepada Allah Taala, maka kita akan merasakan bagaimana cinta kita kepada Allah. Kita akan betul-betul mencintai Allah, menyenangi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini betul-betul menyadari Allah itu betul-betul kasih sayang kepada kita. Ya enggak? Walaupun kita mau melawan, tidak sholat segala macam, tahu Allah kasih rezeki kan. Coba kalau Allah bilang, kalau kamu nggak sholat nanti saya pukul katanya, babak belur kita jadinya kan. Coba bayangkan. Nah, jadi artinya apa ini syarat dari berangkat dari fuqara tadi. Jadi karena kita butuh kepada Allah, maka kita berusaha untuk bertemu dengan Allah, untuk mencari Allah, untuk berusaha untuk bertemu dengan Allah dan menghadap Allah SWT dengan cara bagaimanapun. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Allah, kita yakini Allah itu Khaliqun Azim, Allah yang maha agung, sehingga kita tidak pantas kita bersikap tidak sempurna. Ya, sholatnya lagi ngantuk-ngantuk, tidak pantas kita. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Khaliq yang maha agung. Coba berhadapan dengan apa saja, dengan manusia yang kita anggap punya pangkat jabatan tinggi aja kita sikap hormat. Ini kan. Dan yang ketiga tadi, ya kita mencintai Allah. Maka itulah yang menghantarkan kita pada salat yang khusyuk. Tapi
pertamanya kita antumul fuqara ilallah, menyadari kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini ayat ini pendek aja nih. Tapi ini perlu kita apa nih? Perlu kita apa namanya? Kita fahami dan kita rasakan betul dalam diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, yang butuh nusrah, butuh pertolongan, butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu yang penting dulu. Ayatnya kan pendek aja. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Ya. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah itu dialah yang Maha Kaya, Al-Ghaniyyu Al-Hamid, yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya. Oke. Ada apa? Ada soal, pertanyaan? Mumtaz. Coba apa itu? Siapa yang baca itu? Apa tadi artinya itu? Dihafal sekalian apa itu? Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Itu apa, langsung di apa itu, langsung direkam ya. Hai sekalian manusia, kamu ini adalah orang yang butuh kepada Allah, al-fuqara ila Allah. Jadi ya fuqara itu ya itu bedanya, itu fakir itu bentuk mufradnya, fuqara bentuk jamaknya. Oh iya, tentu gitu. Jadi dan yang tidak minta tadi itu kalau dia kepada manusia. Yang pada manusia adalah sanuna ila hafa, itu kepada manusia dalam kaitannya dengan interaksinya dengan manusia. Tapi kalau kepada Allah kita wajib minta. Dan minta itu salah satu bagian dari apa? Hubung kita dengan Allah SWT. Maka Allah SWT merasa apa? Senang kepada kita ketika kita minta kepada Allah. Makanya ketika kita baca surah Al-Fatihah itu kan, surah Al-Fatihah itu kan Allah mengatakan begini, dalam hadis qudsi kan katakan, qasamtu shalah nisfain, aku bagi salat itu nisfain, dua bagian, nisfun li wa nisfun li abdi, satu bagian untukku dan satu bagian untuk hambaku. Idza qala abdi alhamdulillah alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillah alamin, fakultu, maka aku menjawabnya, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Idza qala abdi ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengucapkan ar-rahman ar-rahim, fakultu, maka aku menjawabnya, sanna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Idza qala abdi malik yaumiddin, apabila hambaku berkata malik yaumiddin, fakultu majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya akan engkau kami menyembah dan kami minta tolong, inilah hubunganku dan hambaku. Hadza baini wa baina abdi. Jadi kita akan ada hubungan dengan Allah SWT, terkonek dengan Allah SWT ketika kita memohonkan pertolongan kepada Allah. Tapi kalau kita sombong, kita merasa tidak meminta itu, jadi minta itu ya adalah salah satu akhlak kita kepada Allah. Jadi kalau kita merasa, ya karena kita merasa lemah, kita merasa butuh, kita minta kepada Allah. Maka itulah, jadi meminta kepada Allah itu beda dengan kepada manusia. Kalau oh ya, itu kan ya faham Jabariyah tentu faham yang, kalau Jabariyah dia ini ada 3 faham yang kemudian kita kenal ya. Ada faham sunnah, ada Jabariyah, ada Qadariyah ya. Kalau yang Jabariyah itu kan orang yang apa? Pokoknya Jabbar, Allah itu Jabbar, Allah itu memaksa, Allah sudah menentukan semua. Lalu karena itu kita tidak perlu minta-minta lagi kita. Buat apa minta? Karena kita udah miskin ya, dari miskin, kalau kaya gitu. Itu kata orang Jabariyah. Karena Jabbar itu dia memahami Al-Jabbar, Allah itu memaksa. Lalu kemudian ada faham Qadariyah. Yang Qadariyah itu apa? Dia Allah tuh Allah tuh tugasnya cuma menciptakan saja. Kita nih mau kaya, mau miskin, mau baik, mau bagus, mau kenyang, mau lapar,
Itu kita sendiri menentukan. Kenapa? Dia pakai ayat juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu keadaan untuk masyarakat kecuali mereka yang merubah diri sendiri. Mereka hanya tidak meyakini semua aturan Allah ini Allah tidak punya. Allah tidak punya kewenangan untuk apa itu. Maka satu waktu orang Jabariyah tadi itu dengan Qadariyah itu jalan-jalan ke apa, ke hutan lah ya, ke hutan di satu tempat karena panas, dia haus. Kalau dia haus, wah duduklah tidur. Nah ada orang sunnah nih lihat ada pokok jambu berbuah, wah masa matang buahnya merah-merah. Kata si sunnah, biarlah saya nih panjat nih katanya, karena sudah haus nih, ada rezeki nih di atas nih. Kata Jabariyah, enggak usah, nanti kalau kita rezeki dia jatuh sendiri katanya kan. Jadi kata orang Jabariyah ini, nanti kalau ada rezeki kita itu nanti dia akan jatuh sendiri. Kata Ahlussunnah, oh enggak begitu, kita usaha katanya. Enggak bisa menunggu seperti itu ya, silakan aja lah katanya. Si Ahlussunnah manjat, si Jabariyah tiduran kan gitu. Nah dimakan di atas, lihat Jabariyah ini udah juga kecapean, dibawa berapa biji. Nah ini rezeki kamu nih katanya. Nah, kan betul kan, saya nggak manjat dapat juga katanya kan. Kata si Jabariyah. Lalu apa bedanya itu si Jabariyah dengan sunnah itu? Dua-dua bisa benar. Bisa benar. Si Jabariyah ini karena Allah kasih rezeki ya Allah. Karena Allah yarzuqu ma yasha wa yaqdir. Allah yang memberikan rezeki pada orang yang dia menentukan. Bedanya itu saja. Yang si sunnah dia dapat pahala, dia enggak. Karena Allah itu beri pahala bukan dari hasil, tapi adalah yang dia Allah itu adalah kerja, bukan hasil. Itu bedanya orang Jabariyah dengan sunnah itu aja. Si Jabariyah ini dia dapat rezeki tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Dia tidak bekerja. Si sunnah ini dapat pahala dan dapat rezeki. Itu aja Pak. Itu aja. Sebegini sekalian, kalau kita misalnya telusuri itu, kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran itu, Allah mengatakan begitu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Di antara mereka itu orang selalu berdoa kepada Allah, hai Tuhan kami berilah kami bahagia dunia dan bahagia akhirat, dan bebaskan kami dari api neraka. Tapi ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya kadang-kadang lupa kita baca. Ayat berikutnya itu apa? Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu bagi mereka apa yang mereka usahakan. Jadi tidak bisa rebana aja. Rebana tanpa usaha. Jadi rebana itu doa. Tapi Allah katakan ulaika lahum, bagi mereka itu nasibun, itu otaknya ibadah, doa itu. Jadi kalau misalnya kita mau contohkan sekarang ini, misalnya ibadah itu ya dengan doa, ibadah itu jasad, badan itu doa itu kepala. Tapi kalau kepalanya besar, badannya kecil, kira-kira kepalanya enggak letoy itu. Ya misalnya doanya banyak, ya doanya mungkin habis setengah jam. Sholatnya cuma 3 menit, kadang-kadang kan doanya sampai setengah jam itu. Usahanya nggak ada. Jadi tidak seimbang antara ibadah dengan doa. Jadi harus seimbang. Kalau kepala besar, badan kecil ya kepalanya begini-begini aja, nanti tidak keangkat itu. Enggak apa, ya bukan, kalau jangan gagak, doanya itu ada sedikit ya. Enggak apa-apa. Mungkin lebih baik karena doa itu lebih cepat, seperti roket ini akan lebih cepat naiknya karena roketnya lebih peluncurnya lebih kencang, lebih kuat. Yang diluncurkan kecil kan jauh perginya. Tapi kalau yang diluncurkan besar, peluncurnya kecil, ya gini-gini aja ke atasnya, enggak nyampe dia, ya kan? Jadi itu harus seimbang ya. Jadi antara doa dan usaha. Jadi Jabariyah tadi itu Pak, Jabariyah tadi dia mungkin dia berdoa juga ya. Tapi artinya kesalahannya itu bukan pada apanya, pada akidahnya, pada apa itu. Dia betul ya bahwa apa yang dia lakukan itu dia yakini bahwa Allah sudah menentukan semua.
Karena memang ada tuh, kayak saya belum apa nanti baru cari itu validitasnya. Katanya itu sebelum 50.000 tahun sebelum manusia ini diciptakan itu sudah ditentukan itu apa itu. Jadi manusia ini sebetulnya menjalankan saja kehidupan itu. Tapi itu kan ketika bicara tentang kebesaran Allah Taala, kuasa Allah Taala. Nah pertanyaannya kalau kita mau berbicara akidah, sekarang tahu nggak Allah itu kita ini siapa yang masuk neraka masuk surga? Iya itu ada. Ya. Ya. 50.000 tahun atau 50 tahun? Hah? Wah, itu. Nah, tentu kan bagaimana ini kita perlu Perlu ditakhrij ya. Sebab besar karena itu kadang-kadang itu menjadi bagian juga kadang-kadang dengan pemahaman yang terdepan membuat orang ini tidak kreatif. Orang ini tinggal menunggu aja. Ya buat apa? Kita ini apa? Makanya salah satu kenapa kita tidak tahu, kenapa Allah tidak berikan kepada kita misalnya ilmu tentang masa depan, ya? Ya, ada usahanya ini, usahanya duduk di sini dulu, ya, ya. Jadi ada. Nah, sekarang begini Pak, kita harus menerjemahkan itu sudah benar dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini. Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu apa yang ada dalam suatu bangsa itu sebelum dia ma bi anfusihim, apa yang ada di mereka. Dia bukan merubah rencana program enggak. Ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka, imannya, akidahnya, semangatnya, motivasi kerjanya, itu yang perlu dirubah, ya kan? Jadi kata-kata itu tidak bermakna bahwa manusia menentukan segala-galanya, ya kan? Jadi seperti, ya, internal, apa yang ada di diri kita. Jadi bukan merubah ini. Jadi apa yang kita lakukan ini kan sebetulnya yang mengendalikan apa yang dalam diri kita ini. Itu dia mindset ya. Pikiran yang di-set gitu, settingan otaknya itu yang perlu dibaguskan dulu. Jadi mindset itu settingan otaknya itu. Jadi otaknya disetting dulu gitu. Kalau settingan otaknya sudah seperti tadi, ya kita ini kan cuma menerima aja. Pokoknya Allah yang menentukan semua. Ya akhirnya dia duduk aja itu mindsetnya. Ya. Kalau mindset juga begitu, ini kalau kita tidak bekerja, cuman saja persoalannya qadariyah itu kesalahan itu bukan situ aja. Cuman dia menafikan ya peran Allah dalam kehidupan manusia. Allah setelah Allah itu mencipta manusia, dia itu sudah dia diam aja lagi. Dia tidak menentukan apa-apa lagi. Silakan manusia yang mau baik buruk itu adalah merupakan otoritas dari manusia itu. Sehingga manusia itu maka itulah muncul orang-orang yang liberal. Saya pikir Khawarij juga orang-orang yang berpikir seperti itu. Mereka berpikir dia menuhankan akalnya, karena akal itulah nanti yang buat manusia ini jadi baik atau tidak baik. Bisa di Qadariyah itu. Orang-orang liberal, kalau dia liberalnya sudah akut gitu, jadi bisa Qadariyah. Kenapa? Karena dia sudah menafikan Tuhan. Iya, free will ya. Jadi mereka itu begini. Kalau misalnya orang sudah mulai, inilah sekularisme. Kalau kita lihat sekularisme, itu akarnya di Qadariyah itu. Kan kenapa dari segi lahirnya sekularisme itu kan ketika orang-orang menganggap agama itu gagal gitu kan dalam mengatur urusan manusia, dan itu kan terjadi di Eropa. Ketika di Eropa sebelum Renaissance itu kan terjadi kan orang-orang semua itu kan dibenturkan dengan gereja itu. Kalau ada misalnya kebenaran itu seperti Galileo itu, kenapa dia dihukum
apa itu bakar itu hidup itu karena dia mengatakan bumi ini bunda, dan ternyata orang gereja tidak menemukan itu. Nah, oleh karena itu maka masyarakat ya menilai bahwa gereja itu tidak agama yang gereja merupakan representasi agama, dianggap gagal dalam mengatur hidup di dunia, maka dibuatlah pemikiran sekulerisme itu. Jadi gereja cuma urusan-urusan yang menyangkut dengan akhirat, menyangkut ibadah pada Allah, pada Tuhan, sedangkan urusan-urusan yang menyangkut dunia itulah hak manusia. Itu yang sekulerisme itu, memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Sebetulnya Islam tidak mempunyai faham sekulerisme, karena dalam Islam itu semua adalah urusan Allah. Dengan apa? Bisa juga. Sekulerisme itu adalah, saya pernah mengatakan sufisme itu adalah sekulerisme kanan. Ya, sekulerisme kanan lah gitu. Artinya karena dia beribadah. Dia sekulerisme kirinya ia memisahkan tapi tidak ibadah. Ini dia memisahkan tapi dia ibadah. Itu sekulerisme kanan namanya. Jadi ada sekulerisme kanan, ada sekulerisme kiri. Ini baru muncul lagi istilah ini kan. Bisa juga. Ya ada orang yang rajin, tasawufnya kuat, tapi korupsinya juga kuat. Ada juga. Dia misalnya jangan juga. Jadi ini sekulerisme. Itu namanya iltibasul haq bil batil namanya itu. Mencampurkan dengan batil. Ya ini. Jadi sekalian kalau urusan ini kan banyak perkembangan itu. Yang penting pengajian itu berkembang dulu. Ada sesuatu yang muncul istilah sekulerisme kanan dan sekulerisme kiri. Kalau kanan itu orang yang misalkan hidup dunia dan ibadah, tapi dia termasuk bagian dari beribadah dan faham hanya hablum minallah, tidak ada kaitannya dengan urusan. Kalau sudah urusan dia sudah ke pasar, sudah ke kantor, itu urusan Tuhan sudah ditinggalkan di tempatnya tempat ibadahnya itu. Dan Tuhan hanya ada di tempat ibadahnya. Dia zikir semacam itu sehabis-habisnya waktunya dia bisa di tempat ibadahnya. Tapi ketika dia sudah pergi kantor, pergi ke pasar, pergi mana-mana, Tuhan tinggal di sana, lalu dia mengurus diri sendiri tanpa urusan dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa politik itu tidak ada urusan agama, harus pisahkan politik dengan agama, itu contoh sekulerisme itu. Kalimat itu adalah sangat jelas memisahkan urusan politik dan agama. Artinya apa? Bahwa soal politik itu tidak ada kewenangan Tuhan. Tuhan dibatasi kewenangannya hanya dalam urusan tertentu saja. Malah wilayah Tuhan itu cuma di masjid. Kalau pasar, kantor itu bukan wilayah Tuhan. Ini kafirnya luar biasa ini. Ya, artinya kafir itu keingkarannya lah. Kalau orang dikatakan kafir kan marah dia. Tapi ternyata dia mengkufur, mengingkari Allah, ya. Dia sudah membatasi kewenangan Tuhan hanya dalam batas-batas tertentu, tapi dalam batas malah lebih hebat lagi kuasaan dia. Kalau dia itu dunia semuanya dia urus. Kalau Tuhan itu cuman masjid aja. Kan lebih hebat urusan dia itu, lebih hebat kekuasaannya dibanding Allah Taala. Tapi yang penting kita kembali ke laptop ya. Antumul fuqara ilallah. Kamu itulah orang yang butuh kepada Allah Taala. Jadi untuk mendapatkan, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilai ibadah yang khusyuk kepada Allah Ta'ala, ketika kita betul-betul merasakan kita ini memang butuh kepada Allah. Kita ini lemah, kita ini terbatas, kita ini miskin, kita ini segala-galanya lah. Tanpa Allah kita tidak akan mampu melakukan sesuatu. Makanya kita berusaha untuk mencari Allah, untuk berhubung dengan Allah, untuk online dengan Allah, untuk selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu aja ya. Barangkali sudah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasuminallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya orang sudah makan